Kita fokus dulu pada tahun ini untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer dengan menggunakan skema P3K. Dan mereka akan diberikan kemudahan-kemudahan yang kami diskusikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari pengalamannya, kemudian dari usianya, dan barangkali juga dari sisi bagaimana kita dipertegas lagi kaitannya dengan rekrutmen guru yang semuanya P3K itu. Jadi biar masyarakat itu gamblang kenapa dia itu sekarang P3K semua, tidak ada yang PNS itu, CPNS. Satu. Yang kedua kaitannya dengan dosen di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama gitu. Apakah harus ke kementerian atau bagaimana solusinya? Karena kemarin yang datang Ikatan Dosen Tetap non PNS dari Kementerian Agama. Terima kasih. Pak Teguh, silakan yang ikut rapat sama agama dan silakan Pak. Mohon izin ya. Pak Menteri, pimpinan, ada beberapa hal yang barangkali saya berikan penjelasan tambahan. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Pak Hendro tadi mengenai guru yang P3K. Memang pada saat ini Pak, yang 1 juta guru itu kita fokuskan ke P3K dulu Pak. Sebelum kita nanti akan juga merekrut PNS. Sebenarnya pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk merekrut PNS. Karena apa? Karena memang dalam jangka waktu 5 tahun ke depan PNS itu diperlukan dalam rangka untuk keberlanjutan sistem pendidikan kita. Jadi kita tidak menutup kemungkinan itu. Tetapi kita fokus dulu pada tahun ini untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer yang guru honorer dengan menggunakan skema P3K. Memang kalau tadi ada banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa kita tidak akan mampu bersaing dengan mereka yang baru keluar dari sekolah pendidikan universitas, misalkan guru-guru itu kalau dipersaingkan. Nanti dalam kaitan dengan seleksi ini mereka tidak akan dipersaingkan antar dengan honorer. Jadi mereka akan bersaing di antara honorer itu sendiri. Dan mereka akan diberikan kemudahan-kemudahan yang kami diskusikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari pengalamannya, kemudian dari usianya, dan barangkali juga dari sisi bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan terhadap mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai dosen di Kementerian Agama, kami memang sudah mengalokasikan Pak dosen-dosen yang utamanya adalah dosen-dosen yang terkait dengan dosen-dosen yang prioritas di mereka Pak. Kita sudah melakukan itu. Demikian juga dengan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu Pak yang kami lakukan terkait dengan dosen. Jadi intinya bahwa kami memperhatikan apa yang menjadi keluhan-keluhan utamanya di perguruan tinggi Islam. Kami sudah perhatikan. Tentunya kami ada diskusi dengan Kementerian Agama Pak terkait dengan ini. Saya kira itu Pak tambahan dari kami. Pimpinan, interupsi pimpinan. Agak terbuka apa yang disampaikan Pak Menteri. Tadi itu adalah pertanyaan saya. Kalau dipersandingkan honorer dengan yang baru, itu tidak pas, kan itu yang saya sampaikan. Terutama yang kedua itu Pak, apakah memang ada kuotanya? Nah, saya kira ini di atasnya banyak yang honorer K2 nih Pak, terutama yang terbengkalai itu, apakah ada itu atau bagaimana? Sehingga kalau dipersandingkan nggak mampu deh Pak. Nah ini supaya clear, itu pertanyaan saya tadi Pak. Pak Teguh. Baik, sebenarnya untuk tenaga honorer K2 juga sudah kita tarik Pak datanya dari BKN kemudian ke Dapodik, ya, kemudian disinergikan. Nanti barangkali dari Pak Kepala BKN menyampaikan prosesnya seperti apa Pak. Seperti itu. Jadi memang mereka tidak dipersaingkan dengan mereka yang di luar sana Pak. Tetap dipersaingkan di antara mereka dengan diberikan kemudahan-kemudahan semuanya Pak. Jadi sedikit demi sedikit memang kita berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini Pak. Jadi kami berdiskusi terus dengan masing-masing kementerian dalam kaitan dengan itu Pak. Ya, baik. Baik Ketua, saya kira kita masuk tadi ke Pak Arief, ada Pak Mardhani mengenai revisi Undang-Undang ASN. Sudah dibahas lengkap di sini. Oleh Pak Mendagri, kemudian kami, BKN juga, KSN lengkap. Sebenarnya kalau
dari awal pemerintah kan menolak dari awal, tapi kan ini inisiatif DPR. Terus rapat kerja memerintahkan dalam tempo 1 minggu untuk menyerahkan DIM, kami serahkan DIM. Dari 5 poin dengan segala hormat, yang 4 itu domainnya pemerintah. Masuk urusan penempatan, urusan ini kok undang-undang gitu loh. Nah, memang yang 1 debatable. Apakah perlu sistem merit lewat KSN? Apakah cukup nanti masuk di domainnya pemerintah? Karena mengenai tata kelola ini kan bagian daripada pemerintah. Nah, kalau memang masih ada waktu dan di sejumlah negara-negara yang memang tidak zona merah, ya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melakukan studi banding lah, melihat lah mengenai sistem meritnya itu bagaimana di sebuah negara, mungkin di Selandia Baru kah, atau di Korea atau di Singapura dan sebagainya. Ini yang masih debatable. Tapi yang 4 memang kami menolak. Nah, tinggal apakah nanti inisiatif ini akan disampaikan oleh tidak. Jadi demikian Pak Arief dan Pak Mardhani ya, mengenai data P3K yang berapa ada jabatan tertentu akan segera kita kirimkan, termasuk mengenai APBN yang tadi Pak Wahyu sampaikan. Kami mudah-mudahan Senin sudah kami sampaikan sebelum tanggal 8 reses sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian mengenai data. Kami minta pada proses. Kemudian ya birokrasi berkelas dunia itu kan keinginan kita. Kita kan punya target dalam konteks jangka panjang. Kita sudah 75 tahun kita merdeka. Nah, birokrasi yang paling simpel ya tadi, cepat melayani, berani mengambil keputusan, jangan takut-takut mengambil keputusan. Sampai dulu pernah mengikuti Pak Jokowi marah, yang Pak Mardhani komentarnya panjang itu kan juga karena duitnya ada, barangnya ada, kok ya ngambil keputusan kok ya angel banget. Nah, ini loh, kok nggak cepet, nah itu loh. Untung Bapak Ibu sekalian anggota DPR yang terhormat mempercepat undang-undang Omnibus Law. Ya, sehingga kan bisa enak nih untuk mengejar daripada konteks tadi. Kemudian mengenai Perpres gaji tunjangan P3K itu yang saya paham itu daerah Pak Arief, kewenangan daerah. Dan memang daerah ada subsidi lewat DAU-nya juga. Ini yang masih banyak dipertanyakan oleh daerah. Kok nggak masuk anggaran pusat, kok masuknya anggaran daerah kemudian. Jadi mengenai Perpres gaji tunjangan P3K ini memang karena ada pandemi COVID kita pending. Tapi saya kira BKN juga sudah mempersiapkan beberapa hal tadi. Pak Andi, saya kira eselonisasi KL sudah 90% lebih. Sedang kita persiapkan. Nah, yang daerah itu yang belum selesai, mudah-mudahan sampai target waktu bulan Juni itu selesai. Itu memang menunya tidak sama Pak. Antar kementerian lembaga dan daerah menunya nggak sama. Oke, nasi Padang untuk eselon 3-4. Tapi nasi Padang itu bisa dikasih telur, bisa dikasih daging, bisa dikasih ikan, atau dikasih abon, dan saya kira menyesuaikan kondisi yang ada. Semua diseragamkan nggak mungkin, karena juga ada kayak Kemhan yang ASN, yang sipil selesai, tapi kan itu masih ada yang TNI. Begitu pensiun dia harus ganti format di situ juga. Ini yang sedang kita persiapkan. Jadi secara prinsip sudah